Informasi penting dari Taspen terkait dengan pencairan gaji K13 untuk pensiunan, rapelan pensiunan PNS, dan pembayaran pensiun fully funded hingga 1 miliar ditargetkan mencapai. Berikut tiga informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Senin 19 Mei 2025. Bapak Ibu, pensiunan harap siap-siap. Kita masuk di informasi pertama, himbauan PT Taspen terkait dengan pencairan gaji K13 untuk pensiunan PNS akan cair pada tanggal berapa? Angin segar berhembus bagi para purnabakti pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan kepastian jadwal pencairan gaji K13 tahun 2025. Kabar ini tentu menjadi penantian yang dinanti-nantikan, terutama menjelang persiapan tahun ajaran baru yang seringkali membutuhkan alokasi dana tambahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2025 dan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen ditunjuk sebagai lembaga yang menyalurkan hak para pensiunan ini. Pencairan gaji K13 dijadwalkan akan mulai dilakukan pada bulan Juni 2025. Kepastian jadwal ini memberikan kejelasan bagi para pensiunan dalam merencanakan keuangan mereka. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk terus memperhatikan kesejahteraan para purnabakti yang telah mengabdikan diri kepada negara. Pemberian gaji K13 ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan memberikan kontribusi positif dalam menyambut tahun ajaran baru bagi keluarga pensiunan. Adapun rincian komponen gaji K13 pensiunan, gaji K13 bagi pensiunan PNS tahun 2025 tidak hanya terdiri dari gaji pokok semata. Pemerintah telah menetapkan beberapa komponen yang akan diterima oleh purnabakti sebagai bentuk apresiasi dan dukungan yang lebih komprehensif. Berikut adalah rincian komponen gaji K13 untuk pensiunan PNS tahun 2025. Pertama, gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja. Kedua, tunjangan suami istri 10% dari gaji pokok bagi pensiunan yang masih memiliki pasangan sah. 3. Tunjangan anak 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan ini diberikan maksimal untuk 2 orang anak dengan usia di bawah 21 tahun dan belum menikah atau tidak memiliki penghasilan sendiri. 4. Tunjangan pangan nilainya setara dengan 10 kg beras yaitu sebesar Rp72.420 per jiwa. Dengan adanya berbagai komponen tunjangan ini, gaji K13 yang diterima oleh pensiunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah menyadari betul peran penting para purnabakti dalam pembangunan bangsa dan pemberian gaji K13 ini menjadi salah satu wujud penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan. Himbauan untuk pensiunan. Sebagai informasi tambahan, PT Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran gaji K13 mengimbau seluruh pensiunan PNS untuk memastikan data diri dan nomor rekening bank yang terdaftar di Taspen dalam kondisi aktif dan valid. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pencairan gaji K13 berjalan lancar dan tepat waktu. Para pensiunan diharapkan untuk segera melakukan pengecekan data diri melalui kanal-kanal informasi yang disediakan oleh Taspen, seperti aplikasi andal, situs web resmi Taspen, atau kantor cabang Taspen terdekat. Jika terdapat perubahan data diri atau rekening, pensiunan dihimbau untuk segera melakukan pembaruan agar tidak terjadi kendala dalam proses pencairan. Ketelitian dan keaktifan para pensiunan dalam memastikan validasi data akan sangat membantu Taspen dalam menyalurkan hak mereka dengan efisien. Pemerintah dan Taspen berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para purnabakti dan kerjasama dari para pensiunan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberian gaji K13 bagi pensiunan PNS bukan hanya sekedar kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan wujud nyata dari perhatian dan apresiasi terhadap pengabdian yang telah mereka berikan selama bertugas. Taspen juga menegaskan terkait dengan pencairan gaji K13 ini,
pencairannya pun disebut mulai bulan Juni 2025. Meski belum ada waktu pasti kapan akan dicairkan, hal ini membuat sejumlah pensiunan maupun ahli waris mempertanyakan tentang gaji ke-13 ini kapan akan cair. Di akun sosial media resmi Taspen, banyak yang masih mempertanyakan kapan gaji ke-13 akan cair sampai pada Sabtu 17 Mei 2025. Kapan cair gaji ke-13? Tanya netizen. Bahkan sampai ada yang mempertanyakan tentang rapelan untuk pensiunan PNS. Maaf, gaji ke-13 dan rapelan bagaimana? Tanya netizen lainnya. Taspen sekali lagi menegaskan tentang pencairan gaji ke-13 yang belum tahu kapan waktu tepatnya. Pihaknya beralasan karena belum ada aturan baru dari pemerintah. Mereka meminta para peserta aktif Taspen untuk selalu memantau akun sosial media resmi mereka. Halo Sobat Taspen, kami informasikan saat ini belum ada regulasi resmi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggal pembayaran gaji ke-13. Nah, jadi tanggal pembayarannya yang belum ada aturan resminya ya. Silakan informasi resmi dapat Sobat lihat pada laman website atau sosial media resmi dari Taspen. Sementara itu, Taspen tak menanggapi tentang rapelan gaji pensiunan PNS, karena memang tahun ini belum ada aturan juga tentang kenaikan gaji pensiunan PNS. Nah, kita masuk di informasi terakhir terkait dengan pemerintah yang mengubah sistem pensiun fully funded, yang mana menargetkan dana pensiun mencapai 1 miliar rupiah. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia berencana melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun PNS. Dari skema lama yang saat ini digunakan, pemerintah akan mengalihkannya menjadi skema fully funded. Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah pensiun yang diterima PNS dan mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Saat ini pensiun PNS bergantung pada iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok yang dikumpulkan oleh PT Taspen dan disubsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Skema ini seringkali dinilai kurang memadai untuk memberikan jaminan kesejahteraan di masa tua. Dengan perubahan menuju sistem fully funded, iuran akan berbasis persentase yang lebih tinggi, melibatkan kontribusi bersama antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Melalui skema baru ini, target pemerintah adalah memastikan bahwa dana pensiun PNS bisa mencapai angka hingga 1 miliar rupiah. Dengan catatan, pengelolaan dilakukan secara efektif dan profesional. Dalam skema fully funded, seluruh hak pensiun PNS akan dibiayai dari hasil investasi iuran yang dikumpulkan selama masa kerja. Namun, penerapan sistem ini tidak tanpa tantangan. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun berjalan transparan dan akuntabel, serta diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga terkait. Kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini masih menunggu aturan turunan atau aturan resmi dari pemerintah.